Tribunal Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Lejen TNI Suharyanto yang menyebut bencana di wilayah utara Sumatera mencekamnya hanya di media sosial. Saldi Isra mengaku sedih pernyataan itu keluar dari seorang perwira tinggi TNI. Pernyataan itu disampaikan Saldi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI pada Rabu 3 Desember. Saldi mempertanyakan proses seleksi perwira tinggi TNI sebelum ditempatkan pada posisi di kementerian maupun lembaga negara. Ia menilai pernyataan Kepala BNPB terkait bencana Sumatera Barat seharusnya menjadi bahan refleksi bagi proses penugasan TNI aktif. Menurut Saldi, seorang pejabat harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan, terutama ketika menyangkut situasi bencana yang menimpa masyarakat. Saldi menegaskan sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, ia merasa perlu menyampaikan hal tersebut secara terbuka dalam persidangan. Ia kemudian meminta Wakil Menteri Pertahanan Doni Irmawan Taufanto untuk menjelaskan mekanisme seleksi internal TNI sebelum penempatan di lembaga sipil. Menurutnya penting memastikan bahwa perwira yang ditugaskan memiliki kompetensi dan sensitivitas yang tepat. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Heirej menyampaikan bahwa terdapat seleksi terbuka internal bagi anggota TNI aktif. Seleksi itu diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 52 Tahun 2020 yang mengatur penugasan prajurit di luar struktur TNI. Edward menjelaskan proses seleksi juga mengikuti aturan kementerian atau lembaga yang mengajukan permintaan penugasan. Ia menugaskan bahwa Undang-Undang TNI secara jelas membatasi jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Pembatasan itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus di 14 kementerian dan lembaga dapat dipenuhi dengan tepat. Karena itu, prajurit yang dikirim untuk mengikuti seleksi terbuka harus terlebih dahulu melalui seleksi internal yang ketat. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya menyampaikan alasannya soal penanganan banjir dan longsor di Sumatera yang belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia menyebut situasi di lapangan sebenarnya mulai membaik meski sempat terlihat mencekam karena ramai dibicarakan di media sosial. Namun ia mengakui bahwa wilayah Tapanuli Tengah masih menjadi daerah dengan kondisi paling serius dibandingkan wilayah lain yang mulai pulih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.